Pada siang hari ini, Satreskrim Polresta Yogyakarta akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana curanmor. Sebelah kanan saya Bapak Kasat Reskrim AKP Arsyad pada SIKMH. Selanjutnya untuk singkat waktu bagaimana kronologis penangkapan akan dijelaskan oleh Bapak Kasat Reskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan baik dari media cetak maupun online, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Jadi dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini dari Satreskrim Polresta Yogyakarta akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana curanmor, di mana pengungkapan tersebut dapat kami laksanakan kurang dari 24 jam. Kemudian dapat kami jelaskan terkait kronologis kejadian, di mana kemarin pada tanggal 31 Januari 2022, tahun 2023, kami mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana curanmor di wilayah Yogyakarta. Kurang lebih ada sekitar 3 TKP. Yang pertama 2 TKP di wilayah Kota Gede dan 1 TKP di wilayah Umbelanjo. Atas kejadian tersebut kami melaksanakan proses penyelidikan, kemudian kami juga melaksanakan full bucket terhadap korban dan mencari informasi di masyarakat. Alhamdulillah untuk diduga pelaku kita amankan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 kurang lebih pukul 01.21 WIB. Tepatnya ada di Jalan Klayen, Wonosari. Kita laksanakan pembuntutan dan diduga pelaku diamankan pada pukul 03.30 atas nama MI dan MH di sebuah kontrakan yang ada di Pampang, Palian, Gunung Kidul. Kemudian setelah itu kita bergerak mengamankan diduga pelaku lainnya, dan alhamdulillah tepatnya di Jalan Wonosari KM 8 kita juga mengamankan pelaku atas inisial MR yang pada saat itu membawa 7 motor yang sudah dimasukkan ke dalam truk, dan rencana motor-motor tersebut akan dikirimkan ke wilayah Lampung. Kemudian dapat kami jelaskan terkait identitas diduga pelaku yang kita amankan, kurang lebih ada 5 orang dengan inisial MH, wira swasta, alamat Lampung Timur sebagai eksekutor di sini yang pertama. Kemudian yang kedua inisial MI, wira swasta, alamat Palian Gunung Kidul sebagai jongki. Kemudian KA, alamat juga Lampung Timur sebagai pelansir dan penjual BB kendaraan. Kemudian MR, alamat Lampung Timur juga sebagai sopir pengangkut. Jadi untuk kendaraan tersebut diangkut menggunakan truk. Dan yang terakhir yaitu AM, alamat Lampung Timur, untuk perannya yaitu sebagai kernet pengangkut barang bukti tersebut. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa untuk barang bukti yang kita amankan kurang lebih ada 7 motor yang kita amankan beserta barang yang digunakan oleh pelaku, yaitu kunci T dan kunci lainnya yang digunakan pelaku pada saat melakukan tindak kejahatan tersebut. Kemudian hasil pengakuan pelaku bahwa pelaku sudah melakukan tindak pidana
curanmor tersebut di wilayah DIY kurang lebih selama 1 bulan dengan jumlah TKP kurang lebih sebanyak 25 TKP di wilayah Yogyakarta. Pada saat ini kami masih melaksanakan pengembangan untuk mencari barang bukti lainnya yang pada saat ini hasil keterangan diduga pelaku sudah dikirimkan di wilayah Lampung. Kemudian yang terakhir kami untuk penerapan pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 363 junto pasal 55 dan 56 dengan tindak pidana yaitu terkait curanmor dengan ancaman kurang lebih 7 tahun hukuman penjara. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat, bagi masyarakat yang merasa kehilangan motor bisa melakukan pengecekan di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Apabila motornya ada di sini, langsung kita sampaikan kepada pihak korban untuk segera membuat laporan dan bisa menyerahkan motornya kepada korban tersebut. Dan yang paling terakhir yang dapat kami sampaikan, kami menghimbau kepada pelaku yang masih melakukan aksinya di wilayah Yogyakarta, kami himbau untuk segera angkat kaki dari wilayah Jogja karena akan kami laksanakan penindakan tegas dan terukur sesuai dengan SOP yang berlaku. Kami tidak akan pandang bulu terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana di wilayah Yogyakarta. Kita ingin menjaga Yogyakarta agar aman, tentram, dan damai, agar wisatawan dan pelajar dapat melaksanakan hidup dan tinggal di wilayah Yogyakarta dengan aman dan damai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan di sini dari wartawan? Dari 25 TKP itu ini jadi berapa? Jadi Mas melakukan beberapa lama? Jadi untuk barang bukti yang baru bisa kita amankan yaitu kurang lebih 7 buah motor dan akan kami laksanakan pengembangan lebih lanjut. Untuk barang bukti lainnya, jadi pada tanggal 7 Januari untuk kelompok tersebut sudah mengirimkan 8 motor di wilayah Lampung. Kemudian lanjut tanggal 30 Januari sudah mengirimkan 10 motor ke wilayah Lampung. Rencana apabila dia tidak diamankan, besok paginya untuk 7 motor dikirimkan ke wilayah Lampung. Jadi total ada sekitar 25 motor atau 25 TKP dari pengakuan diduga pelaku. Butuh waktu berapa lama? Jadi nanti ada CCTV yang pada saat itu menjadi petunjuk kita untuk diduga pelaku. Jadi hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit untuk mengambil kendaraan tersebut. Ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk dijualnya nanti langsung kita tanyakan. Ya, biar bagus. Dari 5 pelaku ini kan 3 diantaranya satu kali. Ya. Itu tiap hari. Jadi untuk ketiga pelaku adalah ketiga pelaku yang pada saat itu melakukan aksi pencurian. Jadi untuk 2 orang yaitu adalah yang mengendarai truk dan kernetnya. Jadi untuk 3 orang yang terluka ini yang pada saat itu melakukan aksinya pencurian curanmor di wilayah Jogja. Ada lagi? Iya. Motif utamanya apa Pak? Kelihatannya kan sudah terorganisir. Ya, yang jelas untuk motif hasil pengakuan ekonomi. Karena Ada catatan kriminal sebelumnya Pak? untuk sementara masih kami dalami terkait catatan karena baru kemarin kita amankan untuk diduga pelaku. Pak, mungkin untuk bisa dijelaskan kronologis pencuriannya itu gimana itu loh? Apa memetakan dulu atau cari sasaran? Ya, jadi dapat kami jelaskan untuk diduga pelaku yang jelas melihat motor yang pada saat itu ada di depan rumah dan kondisinya tidak dikunci stang. Jadi mereka ada yang bagian mengamati situasi, ada yang bagian eksekutor, ada yang bagian joki. Jadi mereka sudah ada perannya masing-masing. Ketika dia melihat motor yang pada saat itu ada di depan rumah, kemudian dirasa aman, langsung melaksanakan atau melancarkan aksinya. Berarti 5 orang juga sama-sama. Jadi 3 orang, pelakunya 3 orang, untuk 2 orang adalah bagian pengiriman barang. Ya, Itu ditampung di mana Pak setelah dapat di Jalan Wonosari tadi, Mas, di kos-kosannya. Jadi semua barang disimpan di situ. Disimpan situ, besok paginya langsung dikirim pulang. Jadi prosesnya cepat. Biasanya malam hari itu Untuk melakukannya kemarin kita berdasarkan informasi yaitu pada saat malam hari. Malam hari ketika sepi, motor mungkin masyarakat lupa untuk menaruh motor tersebut atau memasukkan motor tersebut di dalam rumah,
karena ada kesempatan diduga pelaku langsung melancarkan aksi. Ada hubungan? Rapat. Tidak ada. Hubungan keluarga dan lain sebagainya tidak ada. Kemana? Dan Ya. ini kan mereka komplotan Lampung, Ya. menjual barang buktinya ke Lampung semua. Iya, betul. Motif mereka melakukan di Jogja itu apa? Karena kan Jogja cukup sempit atau gimana, Dan? Ya, karena kita ketahui di Jogja banyak masyarakatnya dan banyak masyarakat yang tidak sadar akan motor itu sendiri, akan barang pribadinya. Jadi kami menghimbau juga masyarakat agar lebih peka terhadap barang pribadinya. Apabila barang atau kendaraan tersebut bisa dikunci stang atau dikasih kunci double, silakan dikasih kunci double. Dan untuk pengamanan malam hari, setidaknya untuk kendaraan silakan dimasukkan ke dalam rumah. Karena target pelaku adalah motor-motor yang ditaruh di depan rumah atau tidak dimasukkan ke dalam rumah atau di dalam ruangan. Jadi target mereka adalah motor-motor yang pada saat itu ada di pinggir jalan atau di depan rumah. Artinya mereka sudah sebelum melakukan aksi sebulan terakhir ini sudah melakukan pemetaan bahwa Jogja banyak sasaran. Ya, intinya pada saat itu adalah diduga pelaku mempunyai kesempatan dan diduga pelaku melihat kesempatan itu ada, makanya mereka melancarkan aksi. Seperti itu ya, Pak? Yang jelas pada saat pelaku melancarkan aksinya, mereka melihat situasi. Pada saat itu memungkinkan mereka melancarkan aksi. Gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Itu pesanan atau gimana Pak, kan kalau dilihat matic semua itu loh. Nanti kita tanyakan pelakunya ya. Oke. Jadi kita tanyakan yang pelakunya terkait penjualannya berapa sama pesanan atau tidak. Ada bandar besar nggak? Nanti kita tanyakan. Iya, siap. Bagiannya apa? Ada tambahan lagi? Monggo. Langsung pelaku ya. Nggih. Nah, Nggih, monggo. Yo, sebentar. Kita pindah posisi Tidak bersih dulu. Agak Dekat mungkin dong ya, banter. Oh, barang bukti nih. Awas kita sampai lama. Ini sudah, namanya siapa? Inisial? MI ya? Sudah melancarkan berapa aksi di Jogja? Curangan. Dari awal Januari Awal Januari. Sudah berapa banyak TKP? kurang lebih Berapa banyak? Bentar. Sek. Sudah berapa kali dengan melakukan curanmor di wilayah Jogja? kurang lebih ada 25 kali Pak. 25 TKP ya? Di wilayah Jogja dan sekitarnya ya? Iya. Untuk motor tersebut dijual kemana? Saya belum tahu Mas kebenaran Pak. Saya cuma pergi jalan. Penunjuk jalan? Jualnya wilayah Lampung bukan? Yang jual siapa? Temen ini? Temannya ini. Ya. Dibuang kemana? Ke Lampung. Lampung. Dijual berapa satu motornya? Kalau kurang lebihnya saya dari mana 25. 2,5 juta? Iya. 2,5 juta satu motor? Iya. Ya. Per unit 2,5 juta? Kemudian untuk pasarnya, kenapa jenengan ngambilnya motor Matic? Pesanan apa gimana? Itu kurang tahu Pak. Yang jelas itu Yang laku di sana motor Matic? Iya. Ya, berarti jenengan ngambilnya sesuai dengan pesanan yang di sana? Iya. Betul? Iya. Ada pertanyaan lagi? Bandar besar nggak? Hah? Bandar besar. Ada pengepulnya nggak di Lampung? Atau langsung jenengan jual di masyarakat atau bagaimana? Kalau saya kurang tahu, nggak tahu masalah itu. Saya tahunya cuma di jalan. Penunjuk jalan? Yang jelas jenengan jual, menerima uang 2,5 juta satu motor. Iya. Habis itu jenengan bagi-bagi. Iya. Uangnya untuk apa? Mau apa untuk keperluan ekonomi. Kebutuhan ekonomi ya. Satu motor 2,5 juta. Ya. Pak itu sempat didor itu melarikan diri atau belum? Ya, karena sempat melakukan perlawanan, makanya kita laksanakan tindakan tegas terukur. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya?